Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kondisikan dulu ya tempat duduknya, rapikan, lihat sampah di sekitarnya. Baik, Bu. Jika ada, diambil dulu ya, simpan di lacinya, nanti dibuang ketika pulang. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Nah, kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah dan kita bisa memahami pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Hanum, hadir Bu. Zahra, Hadir, Bu. Berlian, Hadir, Bu. nah, hadir semua ya. Nah, sudah sarapan pagi semua? Belum, Bu. Kenapa belum? Tidak sempat. Ya, besok-besok sarapan pagi dulu ya, agar fokus dalam belajar. Karena dengan sarapan pagi itu bisa meningkatkan fokus kita ketika belajar. Baik, Bu. Nah, pada minggu lalu masih ada yang ingat materi kita apa? Konsep dasar usul fikih. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep usul fikih, mulai dari pengertiannya dan juga objek pembahasan usul fikih itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq dan juga mukhtalaf. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu setelah belajar ini diharapkan mampu untuk memahami pengertian dari sumber hukum Islam yang muttafaq dan juga mukhtalaf. Kemudian anak-anak ibu juga diharapkan mampu memahami kedudukan dari sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dan yang terakhir itu anak-anak ibu mampu mengamalkan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan slide PPT-nya. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua memperhatikan penjelasan Ibu dengan baik, agar bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik, karena materi kita pada hari ini lumayan banyak. Jadi Ibu harapkan fokusnya dan perhatikan dengan baik. Dan jika nanti ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa itu sumber hukum Islam yang muttafaq dan juga sumber hukum yang mukhtalaf. Nah, sumber hukum Islam yang muttafaq ini adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum, sedangkan yang mukhtalaf ini adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, kemudian sumber hukum Islam yang muttafaq ini ada 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Quran. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tahu pengertian Al-Quran? Yang tahu coba angkat tangannya. Ya, coba Zahra, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa itu bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya, benar. Jadi Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya itu adalah bacaan atau yang dibaca. Nah, menurut istilah, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan bahasa Arab, yang diturunkan secara mutawatir dan dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa kandungan seperti yang sudah tertera di slide Ibu. Yang pertama itu adalah tauhid.
Nah, tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Maksudnya itu adalah kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Nah, yang kedua itu ada ibadah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat perintah untuk kita melaksanakan ibadah. Contohnya itu seperti perintah sholat. Ayatnya itu berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, di mana kita diperintahkan untuk sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, kemudian ada janji dan juga ancaman. Nah, janji ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Sedangkan ancaman itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu ingkar terhadap perintah Allah. Kemudian yang keempat ada jalan mencapai kebahagiaan dan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian ada riwayat dan cerita umat terdahulu. Nah, sebelumnya ibu menanya nih kepada anak-anak ibu, apakah ada yang tahu contoh dari cerita umat terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran? Coba Hanum, apakah tahu contohnya? Kisah Nabi Nuh. Ya, benar. Contohnya itu seperti cerita Nabi Nuh dan juga banyak cerita lain yang terdapat di Al-Quran. Contohnya seperti kisah Fir'aun, kisah Qarun, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Nah, yang pertama, Al-Quran itu tidak memberatkan. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, ketika kita diberi masalah oleh Allah, berarti Allah itu yakin kita sanggup menghadapi masalah tersebut, karena Allah tidak mungkin memberikan kita suatu masalah yang di luar kesanggupan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah meminimalisir beban. Contohnya itu dengan Allah memberikan rukhsah kepada kita. Nah, di sini apakah ada anak-anak itu yang tahu apa itu rukhsah? Kemudahan, Bu. Ya, rukhsah itu adalah adalah kemudahan bagi kita dalam melaksanakan suatu ibadah. Contohnya itu ketika kita bepergian dengan jarak yang lumayan jauh, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat atau dengan cara jamak. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran itu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Contohnya itu seperti hukum diharamkannya minuman keras, judi, dan kegiatan-kegiatan yang mengandung judi. Nah, ketika menurunkan ayat-ayat tersebut, Allah tidak secara langsung menurunkannya, di mana Allah menurunkan pertama kali pengharaman minuman keras. Kemudian Allah turunkan lagi ayat yang mengharamkan berjudi, dan juga kemudian baru Allah turunkan juga ayat yang menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang mengandung judi. Baik, sampai di sini apakah anak-anak itu paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjut kepada sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Nah, apakah anak-anak ibu di sini sudah tahu apa itu hadis sebelumnya? Kepada Zahra, apakah sudah tahu apa itu hadis? Tidak, Bu. Hadis itu menurut bahasa berarti baru, dekat, dan juga berita. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun dari ketetapan Nabi. Nah, hadis ini memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis itu berfungsi untuk menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya tentang sholat. Kita di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat itu. Nah, di dalam hadis dijelaskanlah bagaimana tata cara sholat itu. Kemudian yang kedua adalah merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Contohnya itu seperti mengenai sholat Jumat. Seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana pada ayat itu Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Nah, pada hadis dia memberikan penjelasan bahwa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya itu seperti zakat fitrah.
Di dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Tidak ada disebutkan waktunya, kadarnya, dan waktunya dan kadarnya. Maka di dalam hadis dijelaskan bahwa setiap muslim itu wajib membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar yang sudah ditentukan di dalam hadis tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu hadis yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah hadis fi'liyah, yang mana hadis fi'liyah ini adalah hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada hadis taqririyah, yaitu perbuatan dari para sahabat yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berbentuk perbuatan maupun ucapan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma'. Nah, ijma' ini secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap suatu perkara. Nah, menurut istilah, ijma' ini adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk kepada dasar kehujahan dari ijma'. Nah, coba ada yang bisa membaca ayat ini? Kepada Hanum, apakah bisa membaca ayat yang Ibu tampilkan? Bisa, Bu. Coba baca Hanum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, terima kasih Hanum, Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Nah, inilah ayat yang dijadikan dasar kehujahan dari ijma', yaitu Quran surat An-Nisa ayat 115, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum yang muttafaq yang terakhir, yaitu qiyas. Nah, qiyas ini secara bahasa itu berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, qiyas ini adalah menyamakan sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan sesuatu perkara atau ketentuan yang sudah ada hukumnya. Nah, contohnya itu seperti menyamakan hukum minum minuman keras dengan khamar, karena minuman keras dan khamar itu sama-sama memabukkan. Kemudian kita masuk kepada kehujahan qiyas. Nah, kehujahan qiyas ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Coba kepada Zahra, apakah bisa membaca ayat ini? Bisa, Bu. Nah, coba baca Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik, terima kasih Zahra. Insya Allah bacaannya juga bagus ya. Nah, inilah ayat yang dijadikan dasar kebijakan Al-Quran. Artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik
lebih baik akibatnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Nah, sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini ada 7. Yang pertama ada istisad, kemudian ada istishab, kemudian ada maslahah mursalah, zar'iyah, serman qablana, dan juga mazhab syahabi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai istihsan. Nah, istihsan ini secara bahasa berarti menganggap baik. Nah, secara istilah, istihsan ini adalah berpindahnya seseorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi, atau dari ketentuan hukum yang kuli kepada ketentuan hukum juz'i karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Nah, dari pengertian ini maka terdapat 2 macam-macam dari ihsan. Yang pertama yaitu menguatkan qiyas kafi atas qiyas jali. Nah, contohnya itu seperti wanita haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram berdasarkan qiyas. Nah, yang kedua yaitu ketentuan hukum kuli. Kuli ini maksudnya adalah hukum yang umum kepada ketentuan hukum yang juz'i atau khusus. Contohnya itu seperti kebolehan seorang dokter melihat aurat pasiennya ketika pasien tersebut dalam pengobatan, di mana kan kita tidak diperbolehkan melihat aurat orang lain. Namun karena hal ini dalam keadaan yang karena dia perlu pengobatan dan dia harus membuka auratnya untuk melakukan pengobatan, maka dokter tadi dibolehkan untuk melihat aurat pasiennya. Nah, selanjutnya pendapat ulama mengenai istihsan ini, yaitu ada ulama yang menerimanya dan juga ada ulama yang menolaknya. Nah, ulama yang menerimanya ini adalah jumhur Malikiyah, Hanabilah, dan juga Hanafiyah. Dan kemudian ulama yang menolaknya yaitu ulama Syafi'iyah, karena menurut Imam Syafi'i dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka dia telah membuat sendiri hukum syara. Nah, kemudian kita masuk kepada sumber hukum yang kedua yaitu istishab. Nah, secara bahasa istishab ini adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Nah, menurut istilah, istishab ini adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui ada dalil yang merubahnya. Contohnya Zahra, ketika Zahra ingin berpuasa besok hari dan pasti Zahra nanti akan sahur kan. Nah, ketika sahur itu Zahra tidak tahu apakah itu masih waktu sahur atau sudah mulai waktu untuk berpuasa. Nah, dalam kasus itu maka puasa Zahra tetap sah. Nah, kemudian pendapat ulama tentang istishab ini. Nah, ulama juga ada 2 pendapat ulama. Yang pertama ada ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab ini bisa dijadikan hujjah. Nah, yang kedua ada ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab ini tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Sampai di sini apakah bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Nah, kemudian kita masuk kepada materi maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini kan terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada maslahah dan yang artinya kebermanfaatan. Sedangkan mursalah itu berarti terbebas atau terlepas. Nah, jadi maslahah mursalah ini adalah terbebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya melakukan
tidak boleh dilakukannya sesuatu. Contoh masalah-masalah ini seperti penggunaan teknologi, di mana teknologi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, maslahah mursalah itu harus jelas dan pasti, dan dia itu tidak boleh berdasarkan anggapan atau perkiraan. Kemudian yang kedua, masalah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia itu bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas, baik itu Al-Quran atau hadis dan juga ijma'. Nah, kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu Sadzuz Zari'ah, yaitu menurut bahasa artinya adalah menutup jalan menuju maksiat. Nah, menurut istilah artinya adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan kerusakan. Contohnya itu seperti diharamkannya meminum minuman keras karena nantinya bisa mengakibatkan mabuk dan terjadinya perbuatan zina, sehingga ketika zina itu terjadi maka mengakibatkan nasab anak yang lahir itu tidak jelas. Makanya kerusakan yang terjadi dari meminum minuman keras tadi adalah tidak jelasnya nasab anak, karena meminum minuman keras itu mengakibatkan mabuk dan juga terjadinya perbuatan zina. Nah, kemudian kita masuk kepada pendapat ulama. Yang pertama, menurut Imam Malik, sumber hukum ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i, sumber hukum ini tidak dapat dijadikan sumber hukum. Nah, kemudian kita masuk kepada materi urf. Urf ini secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. Nah, secara istilah syara, urf ini ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dalam mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik itu yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan ataupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Contohnya itu seperti memperingati Maulid Nabi. Nah, kemudian kita masuk kepada kehujahan urf, di mana di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut ulama usul sepakat bahwa urf ini sahih dapat dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum. Nah, yang kedua ada urf fasid tidak dapat dijadikan hujah. Nah, urf fasid ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian kita masuk kepada materi syar'u man qablana. Nah, syar'u man qablana ini adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu seperti ibadah haji. Ibadah haji itu kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad, yaitu ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita masuk kepada pembicaraan syar'u man qablana. Nah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasabnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Jadi ajaran agama sebelum adanya ajaran Nabi Muhammad, selagi itu sesuai dengan ajaran Islam, maka dia juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad.
Kemudian kita masuk kepada yang terakhir yaitu mazhab sahabi. Nah, mazhab sahabi ini berarti pendapat dari para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, selanjutnya yaitu mazhab sahabi. Nah, pengertian mazhab sahabi ini adalah pendapat dari sahabat Rasulullah tentang suatu hukum yang dimana hukumnya tidak dijelaskan secara dalam di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, kemudian kehujahan dari mazhab sahabi ini adalah yang pertama menurut Imam Maliki, Abu Bakar Al-Razi, kemudian Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa mazhab sahabi ini dapat dijadikan hujjah. Nah, yang kedua yaitu jumhur Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah, kemudian Imam Syafi'i, Abu Hasan Al-Kharaj dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mazhab sahabi ini secara mutlak tidak dapat dijadikan hujjah dasar hukum. Nah, sampai sini penjelasan Ibu. Apakah semua anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, coba Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa saja, Bu? Nah, silakan Sarah. Menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran, contohnya seperti zakat. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Zahra. Nah, benar seperti yang dibacakan oleh Zahra tadi, bahwa fungsi hadis itu adalah menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian merinci Al-Quran yang bersifat global, dan juga menetapkan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini dengan judul sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf, di mana sumber hukum yang muttafaq ini adalah sumber hukum yang disepakati yang terdiri dari 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Dia ada 7. Yang pertama ada istihsan, kemudian istishab, syar'uman qablana, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak Ibu semua. Silakan dikerjakan latihan pada halaman 35 dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.